pertumbuhan dan perkembangan. Untuk yang pertumbuhan nanti akan kita jelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan pertumbuhan terkait dengan pengukuran antropometri. Untuk pertumbuhan yang kita butuhkan adalah timbangan bayi, kemudian kalau anak tentunya bisa timbangan berdiri atau injak. Kemudian untuk pengukuran tinggi badan kita menggunakan pengukuran tinggi badan. Kemudian ada pita meter dan alat untuk mengukur lengan atas. Serta untuk interpretasinya nanti kita bisa menggunakan grafik yang ada di kartu menuju sehat atau KMS. Jangan lupa untuk cuci tangannya kita bisa menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan menggunakan air mengalir. Untuk pemeriksaan pertumbuhan bertujuan untuk melihat pertumbuhan anak. Kita bisa interpretasi juga sampai ke status gizi anak. Di sini kita untuk melakukan pemeriksaan pertumbuhan, salah satu tujuannya juga bisa untuk mengukur dosis atau diperlukan dalam penentuan dosis obat pada anak. Itu untuk tujuannya. Ya, nanti untuk pelaksanaan tindakannya kita bisa sekalian ke anak secara langsung, ya. Pertumbuhan antropometri itu meliputi tetap mulai dari fase orientasi, kemudian fase kerja dan fase evaluasi. Ya, fase orientasi kita bisa melakukan salam, mengucapkan salam, menyapa keluarga dan anak. Kemudian kita menyampaikan tujuan untuk prosedur ini dilakukan. Ya, kita sampaikan kepada orang tua dan bayi. Ya. Selanjutnya juga kita sampaikan juga terkait dengan prosedur pelaksanaannya seperti apa. Dan tentunya kita memastikan bahwa keluarga bersedia. Kita sampaikan apakah keluarga bersedia untuk kita lakukan tindakan atau prosedur pemeriksaan antropometri pada anak. Kemudian untuk fase kerja kita terlebih dahulu melakukan cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita siapkan peralatan, alat-alat yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah kita membuka baju anak, ya, karena baju yang dipakai itu akan mempengaruhi penambahan berat badan, sehingga kita buka baju anak dan baju bayi, ya. Kalau bayi kita buka seluruh baju yang dipakai. Kalau untuk anak kita bisa meminimalkan pemakaian bajunya. Jadi misalnya yang dilepas hanya jaket, kemudian topi, sepatu. Nah, kalau untuk bayi kita lepas semuanya dan juga diapers yang dipakai juga kita lepas. Kemudian kita cek terlebih dahulu timbangan yang mau kita pakai. Kita skalakan di 0 terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan penimbangan berat badan. Jangan lupa tetap jaga keamanan anak dan lakukan komunikasi terapeutik. Setelah timbangan berat badan kita lakukan, kita timbang, kita lakukan pengukuran panjang badan. Kemudian untuk panjang badan yang perlu diperhatikan adalah untuk anak 0 sampai kurang dari 2 tahun atau 24 bulan itu diukur dalam keadaan berbaring, ya. Berbaring lurus dengan kaki atau lututnya lurus. Nah, kita ukur mulai dari ujung kepala sampai ke ujung tumit kaki, bukan ujung kaki tapi tumitnya, ya. Tapi untuk anak lebih dari atau sama dengan 2 tahun itu kita ukur dalam keadaan berdiri tegak dengan bahu, kemudian punggung itu lurus, kaki lurus. Nah, dalam hal ini, misal dalam keadaan tertentu bayi yang kurang dari 2 tahun atau 24 bulan, misalnya usia 15 bulan
atau 18 bulan yang dia sudah bisa berjalan, dia tidak mau diukur dalam keadaan berbaring. Dia mintanya diukur dalam keadaan berdiri. Padahal tadi kalau untuk yang kurang dari 24 bulan harus diukur dalam keadaan berbaring. Nah, ini hasilnya dikurangi dengan hasil dari panjang badannya ditambahkan dengan 0,7 cm. Kalau yang seharusnya berbaring dilakukan dengan berdiri. Sebaliknya, kalau anak yang lebih dari 2 tahun yang seharusnya dia dilakukan pengukuran tinggi badan dengan berdiri, tapi misalnya dia karena sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiri, kemudian kita melaksanakan pengukuran tinggi badannya dengan menggunakan dengan berbaring, maka hasilnya dikurangi dengan 0,7 cm. Ya, ini sesuai dengan SK Kemenkes tahun terkait dengan tentang antropometri tahun 2010. Setelah panjang badan, kita mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala kita ukur dengan pita ukur, ya. Kita melingkar kepala mulai dari kepala yang paling menonjol sampai melalui glabella. Glabella itu di atas alis, ya. Kita ukur melingkar. Hasil pengukurannya nanti kita bisa interpretasikan. Setelah lingkar kepala, kita turun ke lingkar dada. Lingkar dada diukur melingkari dada melalui kedua puting bayi atau anak. Yang terakhir adalah lingkar lengan. Untuk lingkar lengan kita ukur di lengan yang tidak dominan. Misalnya yang dominan lengan kanan, kita ukur di lengan kiri. Kita ukur dulu, kita ambil pertengahannya, ya, kita lingkarkan dengan menggunakan pita ukur lengan atas, ya. Jika semuanya sudah selesai diukur, segera pakaikan baju kembali sambil kita bisa komunikasi terapeutik kepada bayi ataupun orang tua, dan selama tindakan kita harus komunikasi terapeutik, ya. Nah, setelah dipakaikan kita bisa interpretasikan. Nah, untuk interpretasi bisa memakai kartu menuju sehat. KMS itu ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Kalau untuk yang perempuan warnanya pink, kebetulan ini tidak terbawa. Nah, untuk yang laki-laki warnanya biru, ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di grafik ini bisa terlihat ini adalah usia dan ini adalah berat badannya, ya. Nah, untuk berat badan pada usia yang kita ukur tadi berapa, kita tarik titik temunya. Misalkan pada usia 3 bulan, ini usia 3 bulan, kemudian berat badannya waktu kita ukur dia 6 kg. Ini 3, kemudian 6, berarti dia ada di titik yang arsirannya hijau. Nah, di sini berarti dia berat badan per usianya adalah normal, ya. Untuk yang hijau, arsiran hijau ini adalah normal. Arsiran yang di grafik kuning ini adalah kalau yang bawah itu kurang, yang atas adalah lebih. Kemudian di sini ada garis merah. Ini menunjukkan kalau dia ada di bawah garis merah, menunjukkan kalau gizinya buruk, ya, atau BGM bawah garis merah. Ya, saya ulangi lagi untuk interpretasinya. Kita tentukan dulu usia anak, ya, misal di sini 4 bulan, ya, 4 bulan. Kemudian berat badannya berapa? Kalau berat badannya misalnya 9, nah 9 berarti kan di sini ini masuk ke arsiran yang kuning, berarti dia termasuknya berat badannya sudah lebih. Gitu ya, paham ya untuk interpretasinya. Kalau untuk interpretasi lingkar kepala,
itu bisa nanti dilihat ya, coba dilihat di grafik lingkar kepala. Setelah kita lihat di interpretasinya, kita sampaikan ke orang tua bahwa untuk interpretasi pertumbuhan atau status pertumbuhan si bayi atau si anak adalah bagaimana, supaya orang tua juga mengetahui hasilnya dan kita bisa memberikan rencana tindak lanjut. Misalnya untuk bayi itu setiap bulan bisa datang ke posyandu untuk bisa dipantau terus-menerus terkait dengan pertumbuhannya. Dan yang terakhir kita bisa sampaikan ke orang tuanya, mungkin kalau dia masih menyusui ya, ASI eksklusif, kita sampaikan ke orang tua untuk tetap melanjutkan menyusuinya sampai batas 6 bulan itu eksklusif dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Kalau misalnya anaknya sudah makan makanan tambahan, ya kita sampaikan untuk memberikan makanan tambahan sesuai dengan usianya. Dan jangan lupa pamitan serta salam ke orang tua serta cuci tangan. Demikian ya untuk prosedurnya. Nanti coba kita lihat, saya akan mencontohkan prosedur pemeriksaan antropometri atau prosedur pengukuran pertumbuhan bayi, nanti bisa disimak. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya, perkenalkan, saya Mariam. Saya yang bertugas pada pagi ini ya Bu, sampai siang nanti. Nah, saya di sini nanti akan merawat adik. Boleh disampaikan Ibu nama adik? Dik Dina. Dik Dina. Saya sambil cek ya. Usia berapa Bu? Usianya 11 bulan. Oh ya, oke. Gimana ya Bu? Jadi saya nanti akan melaksanakan pengukuran pertumbuhan Dik Bima. Karena beberapa hari kan Dik Bima memang makannya agak kesulitan ya Bu ya. Dan ada penurunan berat badan. Ini sudah dirawat 2 hari ini. Ini kami akan evaluasi untuk pertumbuhannya Dik Bima bagaimana. Apakah Ibu bersedia? Ya, ya nanti 11 bulan ya. Untuk memaksimalkan hasilnya nanti saya akan buka rujuknya terlebih dahulu. Kemudian saya akan timbang di penimbangan berat badan. Kemudian saya akan ukur panjang badannya. Terus saya akan lihat nanti lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengannya ya. Tujuannya Bu, untuk prosedur ini supaya kita bisa mengetahui pertumbuhan Dik Bima itu perkembangannya seperti apa, apakah status gizinya itu normal ataukah kurang atau malah justru udah lebih gitu ya Bu ya. Oke, nanti saya mulai dulu ya, saya cuci tangan terlebih dahulu. Bima, kita ukur berat badannya dulu ya. Bu, saya lepas ya. Ini berarti sudah dirawat 2 hari ini ya? Iya. Kalau di rumah makanan tambahannya atau Bu makannya sudah apa? Nasi bubur atau sudah mau nasi atau gimana? Masih makan bubur di rumah. Ya. Ibu masih menyusui? Masih. Lepas dulu ya Nak ya. Ini nanti mau dipakai lagi ya? Iya. Bentar, saya siapkan dulu. Ini kita nolkan dulu ya. Ya, ditimbang dulu ya Nak ya. Ini sambil saya jaga ya Bu, supaya enggak jatuh. Nah, diam dulu ya. Nah, ini Bu bisa dilihat. Jadi berat badannya 7,5 ya Bu ya. Iya.
Nah, 7,5 kilo. Ini kita jaga seperti ini ya Bu. Rentangnya saya singkirkan dulu ya. Bima pinter ya, nggak nangis ya. Anak hebat ya. Nah, ini mulai dari ujung kepala ya. Diluruskan dulu lututnya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Iya. Dia panjang badannya 62 ya. Nah, udah mulai tinggi ya, teman ya. Bentar, kepalanya kita ukur. Mulai dari yang paling menonjol mana ya? Ini. Terus melingkar. Nah, ini ya. Oke, 38. Nah, betul. Ini ngukur lingkar dada. Dilingkarkan. Coba diperiksa dulu yang belakang. Nah. Anteng ya Bu? Iya Bu. 37. Nah, ini. Terakhir kita pakai pita lengan atas ya, lingkar lengan atas. Nah, kita masukkan di sini. 14 ya. Nah, jadi Bu, tadi sudah kita ukur semua ya. Berat badannya tadi 7,5, kemudian tinggi badannya 62, lingkar kepala 38, lingkar dada 39, dan lingkar lengannya 14 ya. Nanti kita akan lihat di buku KMS nya adik. Anak pintar ya, nggak rewel. Kalau malam bukunya udah mulai nyenyak Bu, kadang rewel Bu, masih rewel. Cakep lagi ya. Boboan sini dulu ya. Kita mau lihat dulu status gizi Bima ya. Ini kan untuk laki-laki. Nah, Bima tadi usianya 11. Jadi kita maaf ya Bima ya. Nah, lihat di sini Bu, ini usia adik Bima 11. Terus berat badannya tadi 7,5. 7,5 kan di sini nih Bu. 7,5. Nah, kita tarik. Nah, ya di sini ya. Nah, jadi memang di sini Dek Bima batasnya itu atau berat badannya itu ada di arsiran kuning, tapi kuningnya juga tidak terlalu turun ya Bu, tidak mendekati garis bawah garis merah ya. Jadi memang status gizinya kurang ya, atau berat badannya kurang. Jadi tapi kemarin kan masih mendekati yang garis merah, jadi ini sudah ada perbaikan ya Bu, sudah ada penambahan berat badan.
Jadi tetap dilanjutkan nanti. Ini sambil perawatan di rumah sakit, ibu tetap semangat memberikan ASINY-nya, memberikan makanan tambahannya, ya lebih sabar nyuapin Dek Bima. Kemudian nanti kalau sudah pulang dari rumah sakit tetap kontrol dan setiap bulan tetap dibawa ke posyandu. Itu ya Bu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya lakukan. Dan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Ya kalau sudah saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum.